Pernah kepikiran nggak sih kenapa cerita-cerita kayak si Kancil atau dongeng yang kita dengar waktu kecil itu rasanya nempel terus di kepala sampai sekarang kayak ada sihirnya gitu ya? Nah hari ini kita bakal bongkar resep rahasia di balik cerita pendek anak-anak buat ngerti apa sih yang bikin mereka begitu berkesan dan tak terlupakan. Coba deh inget-inget lagi. Mungkin karena petualangan yang seru banget atau tokohnya yang pemberani dan jadi idola kita. Atau bisa jadi pelajaran sederhananya tentang kebaikan yang tanpa sadar kita bawa sampai dewasa. Cerita-cerita itu bukan cuma hiburan loh. Mereka itu bisa dibilang salah satu fondasi yang ikut ngebangun diri kita yang sekarang. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita samain persepsi dulu soal apa itu cerita pendek. Terus, kita nyelam ke dunia ajaibnya dan lihat ada genre apa aja. Setelah itu, kita intip dapurnya buat lihat resep rahasia di balik cerita klasik. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita bahas kenapa semua ini punya dampak besar buat perkembangan anak. Yuk kita mulai. Oke, bagian 1. Definisi cerita pendek. Jadi, sebelum kita ngobrolin yang khusus buat anak-anak, kita pahami dulu dasarnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cerita pendek atau cerpen itu? Intinya gini, cerpen itu cerita fiksi yang singkat, padat, dan langsung ke tujuan. Anggap aja kayak lari sprint, bukan maraton. Tujuannya adalah menyampaikan satu ide utama dengan cepat dan nancap di hati pembaca. Dan enaknya, bisa selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, batasan jumlah kata ini biasanya di bawah 20.000 kata, bukan sekedar angka loh. Aturan ini justru maksa penulis buat super efisien. Nggak ada tempat buat bertele-tele. Setiap kata, setiap kalimat harus punya tujuan yang jelas untuk membangun cerita. Ini seni bercerita yang butuh disiplin tinggi. Jadi, jangan remehin format yang singkat ini ya. Justru karena fokusnya yang tajam ke satu tema atau satu karakter, cerpen itu bisa menggali sebuah emosi atau ide dengan sangat mendalam. Ini adalah format yang ampuh banget buat menciptakan karakter yang berkesan dan konflik yang menggugah, walaupun ruangnya terbatas. Oke, dasarnya udah dapat. Sekarang, yuk kita pakai kacamata khusus untuk melihat dunia dari sudut pandang anak-anak. Disinilah formula cerpen tadi ketemu sama imajinasi yang gak ada batasnya. Selamat datang di dunia penuh keajaiban. Wah, lihat deh banyak banget kan jenisnya. Tiap genre ini punya kekuatan supernya masing-masing. Fantasi kayak Alice in Wonderland itu ngajak imajinasi kita terbang bebas. Fabel seperti kura-kura dan kelinci ngajarin nilai hidup dengan cara yang asyik. Terus, misteri kayak Nancy Drew itu ngelatih anak buat mikir kritis. Selalu ada cerita yang pas untuk setiap anak dan setiap momen. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin sebuah cerita anak itu jadi legendaris? Yang dikenang dari generasi ke generasi? Ternyata ada resepnya. Dan di bagian ini kita akan bongkar semua bahan-bahan rahasianya. Perbandingan ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Kalau nulis buat orang dewasa, kita bisa mainin tema yang abu-abu atau rumit. Tapi buat anak-anak, kuncinya adalah kejelasan. Bahasa yang susah disederhanain, tema berat diganti sama hal-hal yang dekat sama dunia mereka, kayak pertemanan, dan akhir cerita yang ngegantung diganti dengan penyelesaian yang bikin lega. Nah, ini dia 6 bahan wajibnya. 1. Bahasa sederhana yang gampang dimengerti. 2. Tema yang relevan dengan kehidupan mereka. 3. Karakter yang relatable, di mana anak bisa ngelihat dirinya sendiri. 4. Alur yang jelas dan gak bikin bingung. 5. Ilustrasi yang menarik buat mancing imajinasi. Dan yang terakhir, nomor 6, pesan positif yang disampaikan dengan halus. Semua elemen ini harus pas takarannya. Oke, kita udah bahas apa itu cerita anak dan gimana cara bikinnya. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling krusial. Kenapa? Kenapa sih cerita-cerita ini begitu fundamental buat tumbuh kembang seorang anak? Tepat sekali. Ini jauh lebih dari sekedar dongeng sebelum tidur. Setiap cerita yang kita bacakan, itu ibarat alat yang super canggih untuk membentuk cara anak melihat dunia, memahami perasaan, dan menemukan tempat mereka di dalamnya. Coba deh perhatiin di sini, cerita anak itu secara aktif ngebangun peralatan berpikir dan merasa seorang anak. Mereka nggak cuma pasif dengerin, otak mereka itu kerja keras, mulai dari ngasah bahasa, ngebayangin dunia baru, belajar ngerasain apa yang dirasain tokohnya, sampai mikir kritis soal jalan ceritanya. Jadi manfaatnya itu paket komplit, dari yang kelihatan kayak nambah kosakata atau melatih konsentrasi, sampai ke hal-hal yang lebih dalam seperti menumbuhkan empati dan memahami interaksi sosial. Membacakan cerita buat anak itu salah satu investasi terbaik dan paling menyeluruh yang bisa kita kasih buat masa depan mereka.
Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Cerita anak itu punya dua fungsi ajaib, menghibur sekaligus mendidik. Ini adalah cara paling efektif untuk menanamkan pelajaran hidup, karena anak-anak menyerapnya sambil bersenang-senang, tanpa merasa seperti sedang diajarin. Jadi, lain kali Anda mengambil buku untuk dibacakan kepada seorang anak, ingatlah ini. Anda bukan cuma membacakan cerita, Anda sedang membuka sebuah dunia baru, membantu membangun karakter, dan menyalakan api imajinasi yang bisa terus menyala seumur hidup mereka. Jadi, kisah hebat apa yang akan Anda bagikan selanjutnya?